Terus ibu cuti di luar tanggungan negara 2 tahun, jadi cuti tanpa digaji. Assalamualaikum Furkaner, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di acara aksi Quote Inspirasi dengan saya Farah Sofika, dan tentunya ini adalah episode perdana kita. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama kedua orang wanita yang luar biasa, yaitu Ibu Dokter Yusnidar MKes dan juga bersama Ustazah Hisiah SPDI. Hari ini kita membahas salah seorang hafizah yang mana memulai menghafal di umur 42 tahun. Ya, bukan begitu, Ibu? Ya. Ya, mungkin disapa dulu penonton Furkaners kita. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Mungkin di sini juga Ustazah Yi itu sebagai pembimbing pendamping proses penghafalan Al-Qur'an Ibu Dokter Yusnidar, bukan gitu? Ya, alhamdulillah. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Bu, kenapa mulai memutuskan untuk menghafal Al-Qur'an di umur 42 tahun itu? Bismillah. Alhamdulillah. Tadi saya menjawabnya kira-kira begitulah tadi pas ditanya apa benar usia 42 mulai menghafal. Karena sebenarnya sebelum umur 42 itu saya sudah ada menghafal juga begitu, tapi terputus dan hilang, bisa dibilang hilang. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi beberapa tahun sebelum bertemu Sazahi itu saya sudah pernah menghafal 4 juz malah. Dari juz 27, 28, 29, 30. Itu beberapa tahun sebelum bertemu Sazahi, tapi karena kesibukan aktivitas dunia ya, jadi kepala kantor pula saya saat itu, ada amanah kepala kantor, jadi hilang itu. Pada tahun berapa? Kepala kantor, Iya. saya lupa tahun berapa, cuma pulang dari ambil S2 di Semarang itu, balik ke Aceh, tahun berapa saya balik ke Aceh, tahun 2008 nggak salah. Nggak sampai setahun saya di Aceh langsung jadi kepala kantor, dilantik itu. Masya Allah. Saya terus terang nggak tahu itu, saya diundang ke Jakarta mau dilantik jadi kepala, saya pikir jadi kasih atau apalah, rupanya melompat gitu langsung jadi puncak pimpinan di sini di karantina itu. Mungkin karena dulu kurang SDM mungkin di Aceh, baru-baru tsunami, jadi kita balik dari luar selesai S2, jadi dianggap mungkin berpendidikan, dianggap mampu. Dokter juga kurang dulu di kantor kami itu, jadi langsung di kepala kantor. Dan selama jadi kepala kantor itu saya memang berusaha sebenarnya jangan sampai hilang lah hafalan yang sudah ada itu. Tapi ya apa daya, tahu kan gimana tuh tanda tangan menumpuk menumpuk setiap hari, banyak yang harus dipikirkan. Jadi ternomor sekian kan Al-Quran itu. Astagfirullahaladzim. Ya saat itu ya, alhamdulillah Allah masih ya Allah melihat saya, alhamdulillah menjaga. Pokoknya selama jadi kepala kantor itu saya memang membaca Al-Quran tuh. Al-Quran masih saya taruh di meja saya, di beberapa tempat, di rumah, di mobil, di mana saya baca. Tapi yang murajaah itu tidak bisa, tidak ada kesempatan untuk murajaah. Alhamdulillah ya, qadarullah, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk belajar lagi sama Ustaz Zahi untuk mengulang kembali merecall kembali Ustazah ya itu hafalan yang 4 juz terakhir itu, kemudian menambah dari Al-Baqarah ke depan Ustazah sampai ke juz 26. Alhamdulillah. Mungkin awal perjumpaan bersama Ustazah gimana ceritanya nih, Bu? Ya itulah, saya lupa juga bagaimana itu ceritanya. Tahun berapa itu Ustazah tadi? 2016 sepertinya. 2015 ya benar. 2015 saya lupa infonya dari mana, bahwa di lab patologi klinik itu di rumah sakit umum akan dibuat pengajian, itu memperbaiki bacaan dan menghafal bagi yang berminat gitu. Kalau nggak salah dari Prof Zinatul itu ya, Prof Zinatul nggak salah infonya. Dan terus terang saya sebenarnya tidak dimasukkan ke pengajian itu, tapi saya sangat ingin bergabung untuk hati, gitu jadi gimana nih caranya, saya cari info nomor
HP ustazah yang akan mengajar tahfiz itu. Saya cari, dikasihlah sama Bu Jinatul, disuruh hubungi sendiri gitu, karena katanya kuotanya terbatas itu. Jadi saya memberanikan diri, bismillah, saya telepon lah Ustazah. Saya telepon Ustazah. Saat itu saya sedang masak seperti sedang menggoreng ikan atau apa di dapur di rumahnya. Saya minta maaf betul. Astagfirullah. Dan alhamdulillah Ustazah menerima dengan tangan terbuka, Masya Allah. Semoga Allah membalas Ustazah dengan surga, Insya Allah. Begitu ceritanya. Ya. Jadi nggak cuman FOMO ya kalau bahasa sekarang Bu ya. FOMO. Fear of missing out. Kita cuma ikutan orang enggak. Saya tapi kurang paham sih lah. Oh iya. Iya. Jadi mungkin dari Ustazah itu kayak mana point of view-nya gitu. Ketika awal diminta tolong kepada dari Ibu Yusnida. Jadi saya alhamdulillah dapat amanah untuk pengajian di Rumah Sakit Zainal Abidin. Itu di ruang instalasi patologi ya Bu. Iya, patologi. Dan itu semuanya pesertanya dokter, tenaga medis yang lainnya. Itu di bulan September 2015. Alhamdulillah saya menyaksikan dari semua peserta itu ternyata sangat antusias. Salah satunya Bu Dr. Yusnida. Masya Allah. Dan terus terang saya begitu ada satu peserta yang begitu antusias menghafal Quran, saya sangat bahagia, sangat senang. Sampai saya sampaikan, Bu Yus, ayo kita menghafal Quran, bismillah, dengan izin Allah, pelan-pelan kita menghafal Quran. Walaupun pada saat itu beliau dengan kesibukannya sangat luar biasa gitu. Pengajian kita waktu itu seminggu 2 kali, Senin dan Kamis, setiap 2:30 sampai asar. Beliau hadir dari kantor datang ke rumah sakit hanya untuk menyetorkan hafalan Al-Quran. Itu kurang lebih waktu bersama saya itu duduk di situ hanya untuk hafal Quran setengah jam. Selanjutnya beliau izin lagi melanjutkan ke kantor. Itu terus setiap hari Senin dan Kamis. Dan saya sangat antusias mendampingi Bu Dr. Yusnida ini, dan saya berdoa semoga Ibu Yusnida ini dimudahkan dalam hafal Quran. Kenapa? Karena dalam proses di sela-sela kerja dengan tekanan kerja sangat luar biasa, dan beliau memang selalu, Ustazah saya banyak tugas, tapi saya selalu memotivasi, Bu, pelan-pelan sedikit setelah hafalan insya Allah akan sampai pada tujuan. Jadi itu semangat yang sangat luar biasa. Artinya biasanya orang kalau sudah disibukkan dengan hal yang duniawi lebih memilih pada satu. Ini beliau ada urusan duniawi tapi akhiratnya tidak dilupakan. Jadi sangat luar biasa. Itu juga sesuai dengan keimanan kita gitu ya. Kalau Allah mau berkehendak semuanya pasti bisa dilewati gitu ya. Masya Allah. Mungkin ini motivasi awal mula kenapa memilih untuk menghafal gitu. Kenapa dan juga kan saya dengar tadi bahwasanya Ibu merupakan seorang kepala kantor. Ya. Nah, itu motivasi awalnya di tengah-tengah kesibukan itu apa yang bisa memotivasi tersebut? Kalau kita bicara saat saya sudah kepala kantor, itu barangkali saya sudah dewasa ya istilahnya, mungkin sudah ingin lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi terus terang sebenarnya itu bermula dari saat kami anak-anak ayah itu masih SMA dulu, saya SMA. Jadi saya sekolah semua negeri. Negeri dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi tidak ada yang sekolah agama. Saya sempat sih masuk IAIN dulu. IAIN itu jurusan tadris Inggris ya. Itu bertepatan dengan masuk kedokteran. Jadi dua-dua saya sempat kuliah. 1 semester kedua saya keluar kedokteran saja karena kecapean. Dulu jalan kaki dari ujung ke ujung, dari IAIN dari TEN ke kedokteran. Dulu kan jalan kaki. Kedokteran di FK Unsia. Dulu ya. Angkatan 91 saya. Jadi waktu SMA itu ayah kami, Allah yarham, Pak Nur Mizan itu beliau sering mengatakan kepada kami, memberi semangat, nyajak hafal Quran, ayah hajok tiket haji, gitu katanya Ustazah ya. Dari kami SMP, SMA pokoknya itu. Tapi dulu itu waktu saya kecil itu belum seperti sekarang. Jadi belum apa istilahnya, belum booming atau belum
belum marak penghafal Al-Quran. Satu-satu saja itu yang menghafal Al-Quran dulu. Paling kari-kariah yang biasa ngaji berirama itu saja. Mereka entah bagaimana satu-satu ada yang hafal Quran itu, atau khusus untuk ikut barangkali ikut pertandingan tahfiz dulu kan jarang sekali. Belum seperti sekarang. Jadi saya kan sekolah agama terus itu. Jadi waktu SMA itu karena sangat pinginnya saya menghafal Quran, tapi saya tidak mulai menghafal karena nggak tahu dari mana mulainya, nggak ada yang bimbing. Ayah bilang aja gitu, bilang aja, nyaji hafal Quran, ayah jok dikit haji, gitu. Jadi waktu SMA kan ada buku pelajaran agama dulu, pelajaran agama Islam. Itu semua ayat-ayat di buku agama SMA saya hafal semua Ustazah. Masya Allah. Ayat yang ada di situ saja. Ya Allah, itu saya kan nggak bisa bahasa Arab juga dulu, jadi saya hafalkan dengan artinya. Memang nggak ada perintah dari guru agama SMA itu untuk menghafal ayat-ayat di situ semuanya. Karena kan sekolah umum juga. Pintar bagaimana saya suka sekali menghafal itu. Sambil terus berniat di suatu saat saya harus menghafalnya, harus menghafal gitu. Sebenarnya saat itu saya belum tahu pasti kenapa saya harus menghafal, tapi suka gitu. Ingin tahu begitu. Dan sampai ayah meninggal pun saya belum hafal Quran, malah belum mulai menghafal beneran gitu, hafal juz amma 1 juz belum mulai waktu ayah meninggal. Iya. Jadi waktu ayah meninggal itu kami sudah mendaftar haji Ustazah, sudah mendaftar haji. Kira-kira 23 hari sebelum kami berangkat itu saya sama suami. 23 hari ke-23 meninggal ayah, kami berangkat ke haji sama suami. Ibu juga ikut, ibu saya ikut, bertiga berangkat haji. Jadi waktu di Arafah itu pas 44 ayah itu teringat saya. Jadi saya berdoanya untuk ayah terus gitu. Itu teringat belum juga kesampaian dia pingin saya hafal Quran belum itu juga. Jadi nyaris nggak berdoa untuk sendiri waktu itu waktu haji pertama itu. Terus ini maaf ya saya cerita haji karena erat hubungannya dengan ini. Waktu haji pertama sama suami itu, waktu tawaf wadanya, tawaf terakhir saja, keliling waktu tawaf itu saya sempat berdoa, ya Allah, kembalikanlah saya ke sini, panggillah saya, undanglah saya lagi ke rumahmu ini 5 tahun atau 10 tahun ya Allah, kayak itu saya berdoa begitu. Sesudah itu kan sudah selesai itu haji pertama suami. Itu 2002 kami haji pertama, Dewa Aceh Besar. Tahun 2004 ujung sampai 2005 kena hajinya di ujung 2004 itu. Saya tuh di sana di Semarang. Kan tsunami 2004 saja. Saya beberapa bulan sebelum tsunami saya ke sana. Ke S2 ke Semarang. Beberapa bulan sebelum tsunami, jadi selisih 2 bulan kami udah di Semarang. Saya sempat haji sebagai petugas itu di akhir 2004 dan pulang di awal 2005. Jadi kalau dihitung dari 2002 itu Allah menjawab doa saya. Tadi nggak sampai 5 tahun mungkin saya 2002, 2004 ujung saya udah dipanggil lagi ke sana. Biarpun dalam posisi sebagai petugas kloter. Jadi dokter kloter saat itu. Dokter kloter Jakarta, bawa kloter Jakarta saya naik kereta api dari Semarang ke Jakarta, itu bawa kloter Jakarta ke haji, mendampingi mereka. Jadi suatu saat saat saya jadi dokter haji itu salat subuh ingat saya. Jadi saya lihat jamaah aman di maktab itu, aman, nggak ada yang gawat lah gitu. Biar saya tinggal, saya salat berjamaah ke Masjidil Haram itu. Nggak salah malah sendiri saya pergi itu, saya ajak kawan saya, dia entah kenapa itu sendiri. Lupa saya ya, sendiri kayaknya itu. Habis itu salat subuh itu Syekh Sudais, beliau membawa surat surat At-Tur itu. Saat itu saya terus terang bahasa Arab saya juga sangat minim, saya nggak tahu arti. Tapi waktu Syekh Sudais itu membaca surah Tur itu, pas masuk ayat ke-7-nya, Inna adzaba rabbika lawaqi' itu, saya langsung menangis. Sampai habis surat Tur itu, seolah-olah saya tahu artinya, padahal saya nggak tahu gitu. Tak kenapa nangis terus itu. Sampai ayat ke berapa? 49 ya saya. 49 surat Tur. Terus sesudah selesai salat subuh itu,
Saya berniat berdoa, ini saya sepulang dari haji petugas ini, insya Allah saya akan mulai menghafal Al-Quran. Insya Allah saya akan mulai menghafal Al-Quran. Begitu saya berniat kuat saat itu. Dan saya tidak akan kembali ke sini sebelum saya hafal 30 juz. Lah saya sempat tadi itu ada saya cerita sama ustazah itu. Alhamdulillah saat itu juga ketua kloter kami itu lulusan Mesir, beliau juga hafal Quran, jadi saya juga ada berdiskusi masalah hafal Quran sedikit sama beliau. Kemudian balik ke Semarang gitu karena bertugas waktu saya di sana. Balik ke Semarang melanjutkan S2 sampai selesai, itu balik ke Aceh. Kemudian nggak sampai setahun di Aceh, 2008 itu saya jadi kepala kantor, Padahal saya kan udah berniat itu mau menghafalkan serius. Jadi tadi itu sebulan dari haji kan balik ke Semarang, itu saya langsung cari tempat menghafal Quran di sana, menghafal Quran di sana. Saya cari tanya-tanya lah, dapatlah di rumah orang gitu, di rumah orang. Kemudian saya dites bacaan sama mereka, oh ini bisa langsung menghafal, nggak usah perbaiki lagi gitu katanya. Langsung menghafal. Jadi menghafal tuh kadang-kadang kami setoran ada di masjid, di rumah sakit di sana, di Karyadi, kadang-kadang di rumah beliau begitu. Saya sedikit kesulitan waktu menghafal awal-awal itu karena nggak ngerti bahasa Arab, jadi nggak tahu alurnya. Saya sampai cari les bahasa Arab di sana saja. Les bahasa Arab di sana itu juga susah kali cari les bahasa Arab. Kalau kita cari les bahasa Inggris mudah kali dapat. Les bahasa Arab supaya biar lebih paham waktu menghafalnya, tahu alur ceritanya itu kan, terbayang gitu. Tahu artinya lebih mudah menghafal. Ya, jadi saya itu kalau mau menghafal saya baca dulu misalnya satu halaman itu atau dari awal ain atau rubu' itu saya baca ceritanya, baru saya hafal ayatnya gitu. Jadi bukan terjemah saja, saya baca dengan tafsirnya saja. Tafsir apa yang ada di rumah, ada Ibnu Katsir, kalau Ibnu Katsir ya. Kadang Fidlalil juga saya baca itu. Baru saya hafal. Jadi biar ingat ceritanya begitu. Alhamdulillah waktu di Semarang itu saya dapat 4 juz dari juz 27 ya, 27, 29, 28, 30. Itu udah berniat kuat tuh. Pulang ke Aceh nanti saya melanjutkan hafalan di sana. Ternyata ya manusia berencana, Allah yang menentukan ya. Qadarullah balik ke Aceh, nggak sampai setahun saya langsung jadi kepala karantina di sini. Jadi terlalaikanlah Al-Quran itu. Saya baca memang, baca setiap hari saya baca. Cuma nggak bisa murajaah itu. Banyak pikiran juga, banyak dipikirkan kalau kita itu. Apalagi kena kredit itu. kredit karyawan ya kan. Kita sebagai kepala, kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna barang, salah satu kewajiban kita itu karyawan kita berhak itu kalau mereka minta ambil kredit sebagai abdi negara, kepala pengguna anggaran, saya harus tanda tangan, Ustazah. Itu salah satu yang masih saya teringat sampai sekarang. Itu barangkali salah satu maksiat yang bikin saya dulu itu terlepas. Tapi saya bilang sama staf karyawan itu, enggak apa-apa ya sudah, kalau memang perlu kan untuk modal usaha lah. Kadang-kadang untuk menikah mereka ambil kredit juga. Tuh untuk beli emas kan. Insya Allah nanti ibu lah yang tanggung dosanya begitu. Kan nggak mungkin Ustazah saya limpahkan ke staf saya itu kan. Bisa dihitung dengan jari itu berapa karyawan yang tidak ambil kredit istilahnya. PNS, hanya beberapa yang betul-betul lulusan pesantren dan ngaji di dayah, mereka udah tanya betul-betul itu nggak boleh gitu. Riba kan, bisa dihitung dengan jari berapa orang yang nggak mengambil, nggak jadi ambil. Sebagian kami tawarin juga udah utang sama ibu aja gitu, atau utang sama pak suami gitu kan. Bila begitu, jadi sebenarnya dibilang penyesalan jadi kepala kantor, tapi juga itu kan memang sudah begitulah jalannya hidup saya, hidup ibu begitu ya. Itu jalannya qadarullah. Mudah-mudahan ada manfaat juga saat jadi kepala kantor itu, meskipun Al-Qur'annya jadi terduakan begitu. Mungkin itu jadi ini ya, alurnya gitu. Jadi kalau misalnya kita enggak, kalau misalnya seandainya ibu enggak jadi kepala kantor, mungkin enggak akan mulai lagi menghafal atau ada cobaan-cobaan lainnya nanti. Iya benar. Gitu. Jadi Masya Allah ibu bersyukur sekali dapat jalan untuk bertemu Ustaz Zahid. Kemudian memulai lagi
bisa dibilang memulai dari nol mungkin. Mulai dari nol lagi hafalan ibu. Ustazah Iyi juga luar biasa sabarnya. Itu sering bilang sama suami ibu, Ustazah Iyi ini menyaksikan seperti profesor deh waktu ambil S2, sabar kali. Kalau kita ada beberapa hari itu diingatkan gitu, diteleponin, di WA, Bu Yus apa kabar gitu. Dimalu kan, Masya Allah, luar biasa sabar. Jadi alhamdulillah sekitar 4 tahun nggak salah Ustazah ya, 4 tahun ziyadah Ustazah Iyi, alhamdulillah ya, begitulah. Alhamdulillah. Baik, itu tadi mungkin tadi latar belakang motivasi tentang menghafal Bu Yus Nidar. Untuk mungkin dari Ustazah Iyi ini boleh sebagai saksi perjalanan dari Ibu Yusnidar, mungkin boleh diceritakan bagaimana menurut Ustazah tentang perjalanan tersebut. Ya. Saya melihat bagaimana proses Yus menghafal Al-Quran itu dari cerita beliau tadi, saya menangkap dua hal. Jadi yang pertama doa orang tua. Ya, ini pelajaran berharga bagi kita sebagai orang tua untuk terus berdoa yang baik-baik untuk anak. Almarhum ayahanda Bu Yus tadi selalu mendoakan anaknya untuk bisa hafal Quran. Itu pasti saya yakin beliau selalu mendoakan setiap saat. Dan ternyata doa ini terwujud justru ketika sudah almarhum. Artinya ada doa yang diijabah saat kita mungkin masih hidup, ada yang Allah ijabah beberapa tahun kemudian. Sebagai orang tua jangan pernah berputus asa dalam doa yang baik-baik untuk ananda. Dan ini kita lihat bukti yang nyata itu doa dari almarhum ayahanda menghendaki anak-anak itu bisa menghafal Al-Quran, dan Allah wujudkan doanya itu setelah beberapa tahun almarhum. Dan alhamdulillah terbukti sudah selesai hafalan 30 juz. Yang pertama doa yang baik dari orang tua. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari cerita Bu Yus tadi, Allah membukakan cahaya keimanan itu ketika habis salat subuh. Ketika Imam Sudais membaca surat At-Tur. Jadi beliau sangat tergerak karena kandungan surat At-Tur itu salah satu isinya itu tentang bagaimana proses terjadinya hari kiamat. Dan cahaya keimanan itu Allah bukakan ke dalam hati Bu Yus. Yang di situ Allah bangkitkan apa yang harus saya persiapkan untuk menjawab ketika proses hari kiamat. Malahu min dafi. Satu orang pun tidak akan bisa mengelak pada hal itu. Sehingga Allah membukakan cahaya keimanan, dan beliau Bu Yus itu ketika salat subuh itu bertekad, ya Allah saya ingin menghafal Al-Quran, ya Allah saya akan kembali ke sini ketika saya sudah 30 juz. Insya Allah itu doa yang sangat luar biasa yang beliau bacakan di waktu subuh, dan Allah ijabah. Beberapa tahun kemudian Allah bukakan pintu-pintu kebaikan itu dan mulai menghafal Al-Quran. Artinya salah satu modal utama kita bisa menghafal Al-Quran itu adalah cahaya keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah imannya. Dan inilah titik tolak yang membuat Bu Yus bisa menghafal Al-Quran itu, karena Allah bukakan cahaya keimanan di dalam hatinya sehingga tergerak untuk bisa menghafal Al-Quran. Ini menjadi modal utama. Artinya modal utama kita bisa menghafal Al-Quran itu karena hidayah, keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa dan keimanan itu menjadi kata kunci utama kita, penguat yang kita dalam proses menghafal Al-Quran. Bukan kekuatan fisik. Kalau seandainya modal menghafal Al-Quran itu kekuatan fisik, niscaya akan semakin banyak para orang ragawan yang bisa menghafal. Tapi ternyata Allah di sini memilih siapa-siapa yang dikehendakinya untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi doa orang tua dan cahaya keimanan itu yang harus selalu kita jaga. Kalau fisik pun ya sebagai seorang remaja harusnya Farah udah bisa juga kalau itu. Ya secara fisik sebenarnya semua orang itu bisa menghafal Al-Quran. Hanya saja selalu istilahnya itu
Distract. ada terdistract dengan alasan anak masih muda. Iya. Belum Betul. nanti aja kalau sudah kayak gitu. Iya. Ya, seperti itu. Reminder untuk para sendiri juga. Jadi intinya banyak-banyaklah berdoa baik-baik supaya Allah memberikan hidayah. untuk kebaikan hidup kita. Ya, itu tadi adalah sisi pandang, sudut pandang dari Ustazah mengenai motivasi dari Ibu Yusnida. Mungkin untuk selanjutnya Ustazah, pertanyaan selanjutnya, ini tantangan terbesar selama menghafal itu apa? Apakah kan karena kan Ustazah, Ibu mulai menghafal itu kan ketika lagi sibuk-sibuknya. Iya. Itu ketika sibuknya itu apa tantangan yang paling susah gitu dihindari? Itu kayak kenapa ya aku putusin padahal kan itu lumayan kayak Oh gitu. enggak, terus terang Ibu enggak ada kepikiran itu. Memang kalau dikira dari materi waktu jadi kepala kantor itu memang Ibu bukan dibilang sedang di puncaknya sih, tapi emang sedang di Iya. kepala kantor, gaji juga lumayan, minimal 20 juta adalah sebulan begitu kan. Jadi Ibu pikir, dan terus terang Ustazah, saya keluar di kantor tuh dalam sebulan 2 bulan sesudah keluar saya berusaha habiskan semua penghasilan yang saya dapat di kantor itu. Pokoknya tidak ada lagi sangkut paut begitu. Saya susah hati kalau ditanya sama Allah. Karena kita kantor kadang-kadang udah jemput anak lah kadang-kadang. Jadi saya sedikit ragu itu terus terang, belum lagi tanda-tanda kredit tadi. Jadi selesai kantor itu udah bilangnya sama suami, nyodek yuk apa habis mandum yang ada kan tuh untuk keperluan kantor, apalah begitu pokoknya. Jangan sampai terbawa sampai sekarang. Beli emas pun enggak Ibu pakai uang kantor. Itu. Jangan ada pertinggalan. Jangan ada pertinggalan. Yang tadinya ingat Ibu. Iya. Itunya. Karena kalau ada pun nanti nggak lancar kenapa? Ya. Tadi gimana tanyanya? Sampai lupa Ibu. Nggak ada kayak keputusan, Penyesalan ada gitu. sedikit Oh ya? enggak, alhamdulillah sangat senang. Sedang sibuk-sibuknya saat masih kerja dulu, masih kerja kantor. Tadi Ibu udah cerita memang Ibu takkan sanggup itu sambil jadi kepala kantor menghafalkan, takkan sanggup itu. Jadi akhirnya itu Ibu kan sudah masuk tahun ke-6 jadi kepala di sini, mau dipromosi ke Jakarta Ibu. Itu ke Jakarta, jadi Ibu mengundurkan diri. Kemudian Ibu coba cuti di luar tanggungan negara 2 tahun dari kepala kantor ya, benar. Itu susah juga tuh mengundurkan diri, harus menghadap Pak Sekjen di sana di Jakarta. Keputusannya juga besar juga itu. Iya. Mengundurkan diri, terus Ibu cuti di luar tanggungan negara 2 tahun. Jadi cuti tanpa digaji Ibu 2 tahun itu Ibu coba. Itu Ibu lebih waktu menghafalnya lebih alhamdulillah bisa lebih banyak dikit lah, lebih fokus. Ya. 2 tahun itu Ibu lihat aman ya, biarpun Ibu nggak ada gaji 2 tahun, Ibu berkebun ya. Sering bercerita Ustazah, saya sambil cabut rumput nih sambil berkebun, saya murajaah. Iya Bu Yus. Sambil menikmati hidup. Iya, sambil menikmati hidup beneran itu. Kemudian sepertinya ridha suami juga Ya, itu Masya ya. Karena kalau misalnya waktu masih kerja itu Ibu juga sebentar-bentar harus keluar kota ke Jakarta kemana-mana gitu kan. Terus tambah minta izin suami lagi, izin menghafal Al-Quran tengah-tengah malam kita begadang, itu kan udah mentalimi suami juga sebenarnya. Ya Kak Ustazah. Jadi harus memilih emang. Jadi Ibu tinggalkan dunia kantor itu, Ibu di rumah saja, berusaha jadi istri yang baik. Ibu minta izin sekali lagi sama suami. Ini Deus mau menghafal, Deus mau fokus nih, mau menghafal Al-Quran sampai selesai insya-Allah. Banyak kasih izin. Ya Dek, nggak apa-apa. Ustazah kan, ya Dek, nggak apa-apa. Lanjutkan katanya itu. Terus terang suami saya sukanya menyanyi, saya mengaji. Itu iya, alhamdulillah dikasih izin. Pokoknya udah ada izin dari suami, udah Ibu lanjut terus. Mau pula pingku Ibu hafal Quran udah bebas lah Ibu gitu. Yang penting suami juga terlayani dengan baik, terawat dengan baik. Bisa antar jemput suami juga itu. Kan pulang kantor selama Ibu nggak ngantor lagi, kemana suami ajak juga mudah. Quran tinggal kita bawa di HP juga bisa, di tablet kan. Al-Qurannya sebenarnya ada satu masalah aja, karena suami Ibu masih suka nyanyi tuh. Kalau di mobil itu Ibu kan sukanya putar CD gaji. Jadi kalau ada Dokter Jaki masih di mobil, putar musik dulu.
Astagfirullah. Musik nggak macam-macam Iya. sih, paling ya kayak apa tuh opik apa Oh, kayak gitu ya, nasyid-nasyid. salah Religi, nasyid-nasyid nasyid-nasyid, ya. Tapi tetap ibu kan bukan penyanyi Iya. gitu. Terus begitu suami turun baru ibu ganti balik. Oh, Masya Allah. Ganti yang apa? Setidaknya nggak langsung nggak apain suami gitu ya. Ya, sampai sekarang pun Nggak ibu nggak suruh gitu, nggak suruh suami hafal juga lah, hafal Quran Iya. juga lah gitu, enggak. Iya. Cuma kadang-kadang suami suka itu sendiri, Ikut-ikut. dek simak banyak ya gitu. Masya Alhamdulillah saja kan. Masya Allah, pelan-pelan. Dia udah bilang juga nanti puasa deh ya ini. Iya, Salman juga. Bunda, alhamdulillah. Keputusan ibu untuk mundur dari kepala kantor itu ada ini nggak, apa sih, setelah memutuskan untuk itu ada kayak kepikiran kayak Lebih bahagia, jauh lebih bahagia. Memang awal-awalnya itu waktu baru keluar kantor, ibunya ibu, Iya. bunda ya, ibunya ibu itu sempat agak kurang senang sama suami, sempat marahin suami sedikit begitu. Pakan kayu tupik kantor anak ulun kahek aku pejak sikula gitu Kenapa suruh keluar kantor anakku, sudah aku sekolahin tinggi-tinggi jadi dokter apa gitu kan. Ino kayu pula bak rumpun. Kan ibu suka berkebun. Dulu kenapa itu marahin. Jadi suami dia menjaga itu kan. Dan qadarullah beberapa bulan, mungkin 2-3 bulan sesudah ibu resmi resign itu dari kantor, mama qadarullah cuci darah. Cuci darah, jadi sempat 5 tahun sebelum mama meninggal itu cuci darah. Itu seminggu kan 2 kali hari Rabu sama hari Jumat. Itu alhamdulillah ibu yang bisa kawanin kan, sekali cuci darah 4 jam 6 jam, jadi ibu bisa sambil tilawah di samping ibu, samping mama, senang lagi mama begitu, bisa suapin mama ya, suapin ibu. Jadi terus nggak marah lagi mama, rupanya itulah salah satu hikmahnya itu. Walaupun kita kan sebagai manusia nggak tahu ya apa Iya. yang nggak sesuai keinginan kita, rupanya itu yang terbaik untuk kita. Iya benar, Ada alhamdulillah. manfaat orang lain. Ya, terus kan sempat waktu Ustazah Zahi ada kesibukan lain yang di Masjid Raudatul Jannah itu Ustazah serahkan sama saya sempat untuk mengajar mereka. Itu kadang-kadang kan sambil itu mama jaga mama, mak lu kezin lah si abah, hok meja mau kemana gitu kan, tak izin mau peruno bet awaknya, awak doto-dotoan, awak perawat jadi senang itu mama. Alhamdulillah, masya Allah senang dia. Tuh, jadi begitu, tidak ada penyesalan sama sekali. Jadi bagi wanita-wanita karir mungkin yang berminat lebih dekat dari Al-Quran, lebih memahami Al-Quran, kalau lebih memilih Al-Quran daripada pekerjaannya sekarang, dan suami masih ada, mungkin ada penghasilan passive income atau apa, silakan, jangan ragu-ragu keluar dari pekerjaan yang sekarang yang mungkin ya agak bercampur baur saya di kantor juga disuruh-suruh. Sebenarnya dalam Islam itu kita pergi aja, kayak ibu sering dulu pergi sendiri gitu, rapat keuangan nggak bisa diwakili, sendiri. Padahal dalam Islam kan nggak boleh Ustazah safar tanpa muhrim, karena udah terbiasa jadi kesannya kayak nggak peduli. Padahal itu mungkin udah dosa juga. Itu juga mungkin ya mengurangi kedekatan Al-Quran. Apa Al-Quran menjauhi kita? Astagfirullah. Kian. Jadi untuk ini ketika bunda ibu itu kan agak menolak sedikit untuk keluar dari pekerjaan. Karena ibu keluar Itu awal-awalnya. Itu sebelumnya ibunda tahu nggak kalau misalnya ibu udah mulai menghafal gitu. Jadi alasannya itu tahu waktu ibu di Semarang, ibu ada bilang, lo mak hafal juz waktu pulang, bilang gitu kan. Habis itu ya karena memang mama juga mau balik dulu juga penceramah begitu, jadi mungkin bukan hal luar biasa mungkin. Terus ada yang minta hafal dulu ayah sebenarnya. Kalau mama nggak ada itu permintaan khusus, tapi alhamdulillah ya bisa mendampingi beliau cuci darah juga. Itu suka mengaji sambil beliau hari Jumat baca Al-Kahfi. Beliau kan udah lemah, nggak sanggup lagi itu. Alhamdulillah. Itu masuk ke pertanyaan selanjutnya tentang metode menghafal dan strateginya gitu. Sebagai manusia kan kita kan umur kita kalau semakin bertambah itu kan memori suka lebih
sedikit menurun gitu ya. Benar. Iya, jadi itu kayak mana Bu cara menguatkan hafalan tuh, metode dan strateginya? Menguatkan hafalan gimana Ustazah? Metode proses menghafal. Iya, metodenya gitu. Proses menghafal. Dan terus terang kalau ingat pengalaman diri sendiri dulu ya, baru-baru hafal tuh sama Ustazah. Saya pribadi emang hafal biasanya sebelum subuh, habis subuh, malam, kadang-kadang sebelum tidur itu ya. Sebenarnya waktunya cocok malam lah kalau untuk saya. Kalau menambah hafalan ziyadah. Kalau murajaah saya tuh sambil nyetir, sambil berkebun itu sama murajaah. Itu awal-awalnya saya itu cuma sanggup menghafal paling banyak itu setengah halaman Ustazah ya, setengah halaman sekali setoran. Itu padahal udah selang 3 hari itu, 3 hari setengah halaman. Pernah sekali janjian sama Ustazah, mungkin nggak usah di SPBU mana, udah telepon-teleponan sama Ustazah tuh. Boleh Bu Yus, di mana Bu Yus kita ketemu mau setoran tuh. Itu pas ketemu di situ udah susah tuh berkomunikasi, yang harus ketemu mau setoran. Dan ketemu setoran cuma setengah halaman. Astagfirullah. Terus Ustazah bilang, "Cuma segini Bu Yus." "Iya Ustazah." Astagfirullahaladzim. Setoran gitu ya. Ya, jadi awal-awalnya tuh memang kalau kita baru mulai menghafal tuh memang nggak bisa banyak mungkin ya. 2 baris, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tapi saya lihat itu semakin banyak kita menghafalnya, udah 5 juz terhafal. Untuk setoran ziyadah berikutnya jadi bisa lebih banyak, lebih cepat. Nggak tahu ngapa gitu. Karena biasa. Ya, jadi bisa 1 halaman sekali. Itu waktu udah 10 juz bisa 1 lembar sekali setor, malah bisa dua lembar mungkin. Itu jadi makin banyak, mungkin karena sering kita ulang-ulang juga itu ya, Al-Qur'annya mendekat juga ke kita begitu mungkin. Dan terus terang saya kan sempat les bahasa Arab juga tuh selama masih ziyadah dulu ya, les di Darul Lughah ya. Itu terus saya waktu baca Al-Qur'an tuh kok perasaan saya Al-Qur'annya yang ngajarin bahasa Arab ke saya. Maksudnya di situ dapat kan semua. Kan fushah dia Ustazah ya. Jadi bukan bahasa Arab pasaran gitu. Al-Qur'an itu memang bahasa yang baku. Bahasa Allah gitu ya, bahasa surga ya, bukan bahasa pasaran orang Arab biasa. Jadi saya dulu waktu di Semarang kan sempat saya les bahasa Arab karena kesulitan untuk menghafal. Sampai ke sini waktu ziyadah sama Ustazah saya juga masih agak susah ikut cerita Al-Quran tuh. Saya les lagi tuh dulu kah. Banada. Terus itu waktu saya baca Al-Quran kadang-kadang itulah terasa Al-Quran tuh mengajarkan nahwunya tuh, syarafnya tuh malah jadi ya Allah kadang-kadang malu. Kita baca tuh kayak kalau misalnya fiil ini bertemu dengan ini gitu. Iya betul. Dan jadi bahasa Arab itu sangat memudahkan, insya Allah sangat memudahkan. Tapi memang tidak semua orang Arab juga hafal ya Ustazah ya. Kok bisa ya? Gak semua ya. Bahasa Arab itu beda sama bahasa Al-Quran sepertinya. Makanya kan ada sebuah makhluk mantakan lamal Arabiyah bahwa Arabi. Siapa yang berbicara bahasa Arab maka dia orang Arab. Jadi orang bicara bahasa itu bukan berarti harus orang Arab. Siapa saja kita kalau bisa bicara bahasa Arab sudah menjadi orang Arab. Makanya itu bukan menjadi ukuran orang Arab itu yang tinggal di sana bisa hafal Quran. Karena ya tadi kalau hafal Quran itu kan faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja bisa menghafal Quran. Benar. Mungkin untuk pertanyaan Ustazah, kan Farah pernah dengar tuh, kalau misalnya kita orang-orang pelupa, tapi kalau kita udah mulai menghafal itu ya nggak makin kuat memori kita itu, apa betul itu? Ya, jadi berdasarkan pengalaman ya mendampingi beberapa orang yang sedang menghafal Al-Quran, jadi ada beberapa fase. Fase pertama itu fase adaptasi. Itu biasa dari 1 juz pertama sampai 4 juz. Itu saya memberikan dispensasi pelan-pelan, sikit-sikit menghafal Quran sampai terkumpul 4 juz. Kenapa saya berikan dispensasi ini? Karena untuk mengikat hati dengan Al-Quran itu proses. Jadi setelah mencapai hafalan 4 juz, insya Allah hati ini semakin kuat terikat dengan Al-Quran. Nah, ketika masuk juz ke-5, karena hati sudah terikat dengan Al-Quran, maka ada peningkatan.
seperti pengalaman Bu Yus tadi, ternyata setelah hafal 4 juz itu ada peningkatan. Iya, lebih banyak. Lebih banyak Iya, lebih Bisa lebih mudah nambahnya. menghafalnya Iya, lagi yang lain. kuantitas setoran ayat Al-Qur'annya. Yang sebelumnya setengah halaman. Dan itu saya maklumi karena untuk menunggu 4 juz itu memang selama proses 4 juz pertama itu ujiannya besar. Iya. Di situ ada ujian orang menghafal Quran di 4 juz pertama ini, ada muncul rasa bosan yang sangat luar biasa, lelah segala macam. Nah, ketika sudah melewati 4 juz pertama, masuk ke juz yang kelima selanjutnya, hati sudah mulai kokoh dengan hafalan Al-Quran. Al-Quran mendekat dengan kita, dan lidah kita pun akan dengan mudahnya bisa membaca Al-Quran, bisa mengulang-ulang hafalan Al-Quran, dan disitulah ada penambahan kuantitasnya. Sehingga kalau kita ingin menikmati menghafal Al-Quran itu tidak bisa dengan ukuran 1 juz, 2 juz. Tunggu sampai 5 juz, baru kita bisa menikmati proses menghafal Al-Quran. Dan begitu dengan yang terjadi dengan Bu Yus. Setelah 5 juz pertama, Masya Allah, itu story-storynya 1 lembar. Kadang 3 halaman gitu. Iya, Masya ingat Allah, gitu. Luar biasa. Dan saya perhatikan, jadi di 4 juz pertama itu memang kita sebagai yang muhafizah yang mendampingi para Al-Quran ini harus bersabar juga. Kenapa? Karena kita ingin mengajak orang pada kebaikan. Kalau kita ingin masuk surga, itu kan jangan tanggung-tanggung gitu kan. Kita dampingi di 4 juz pertama ini sampai sukses, masuk ke juz kelima itu insya Allah itu akan lancar. Dan itu yang saya perhatikan beberapa penghafal itu, ketika masuk 5 juz selanjutnya semakin kuat dan semakin bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Bahkan bisa mendahulukan, memprioritaskan setelah hafal Al-Quran daripada agenda yang lain. Sudah terikat dengan Al-Quran. Karena hatinya sudah terikat dengan Al-Quran. Itu sebuah proses yang sangat luar biasa. Dan tidak semua orang bisa bersabar dalam proses ini. Iya. Karena tadi Panjang sekali. Panjang prosesnya. Iya. Untuk bisa menghafal 4 juz itu perlu waktu juga. Ada yang 1 semester ya Bu ya. Ada yang beberapa bulan. Gitu. Itu proses. Jadi kata kuncinya itu di 4 juz pertama. Itu yang harus kita kuat, harus kita kokohkan. Insya Allah kalau sudah masuk 5 juz selanjutnya, hati semakin kuat, semakin kokoh, dan apa yang kita baca itu sebenarnya sudah tersimpan di dalam memori kita. Jadi semakin kita banyak membaca dan banyak mengulang, ya semakin kuat memori kita. Iya. Ya, Masya Allah. Untuk Bu Yusnina berarti berapa bulan kira-kira Bu sampai khatam? Oh, bukan bulan, berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Di tengah kesibukan juga itu ya, seperempat kesibukan. Ya, tapi Ustazah emang luar biasa. Saya kan suka traveling itu, diajak suami ada acara di luar negeri atau di mana. Kadang-kadang di musim dingin itu Ustazah tetap ingatin itu. Nanti pulang ini ya udah setor ini langsung ya. Kan kita harus bawa Quran ke sana memang. Ya, di perjalanan tuh tetap itu tetap tilawah atau murajaah gitu. Ini mungkin saya ingin menyampaikan. Tadi pertanyaan berapa bulan ya? Iya, berapa bulan? Itu kalau orang yang bisa hatam sampai beberapa bulan itu kalau sudah fokus 24 jam dengan itu karantina biasa. Ya seperti saat ini di RTK Al-Furqan ya, insya Allah bisa. Setahun bisa. Setahun bisa. Ya 24 jam. Nah kondisi Bu Yus itu yang kami jalani itu sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali. Ya. Senin dan Kamis. Iya. Konsisten selama beberapa tahun, insya Allah ya. Masya Allah. Dengan di sela-sela kesibukan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bahkan harus mendampingi suami DM, misalkan dinas keluar, bahkan tadi traveling. Jadi ketika minta izin, Ustazah saya mohon izin mendampingi suami, silakan Bu. Itu bagian bakti kepada suami, ya kan. Kemudian di sela-sela sedang proses menghafal Al-Quran, mendampingi ibunda almarhumah untuk bisa ini silakan. Itu bagian birrul walidain. Bisa jadi amalan-amalan inilah yang memudahkan kita dalam proses menghafal Al-Quran. Sehingga ya dengan proses seminggu 2 kali, alhamdulillah itu sebuah pencapaian luar biasa. Dalam waktu 4 tahun bisa selesai 30 juz. Jadi kata kuncinya konsistensi dan selalu berdoa. Dan Ibu terus terang Ibu orangnya orang yang nggak suka setengah-setengah gitu. Oh iya, harus siap semua. Insya Allah ya. Kalau setengah tuh kepikiran bawaannya. Makanya gitu. Kalau Ibu ikutin terus kantor, Ibu juga nggak bisa setengah-setengah kantornya. Kena amanah kan, tanggung jawab. Harus fokus, jadi harus milih lah.
harus ada kita prioritas milihnya. utamanya. Benar. Oke, mungkin apa ya pertanyaan saya? Karena oke mungkin ini Bu, perubahan setelah menghafal. Perubahan. Kehidupannya jadi bagaimana gitu? Apakah ya kesibukan kalian? Mungkin bukan setelah menghafal, dalam proses menghafal ya. saya kali ya. Ya lebih tenang. Ya, dalam prosesnya itu ya barangkali bagaimanapun kan Al-Quran tuh selain pedoman hidup, Al-Quran itu juga ruh, santapan rohani saya apa? Wakadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wakadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitulah diturunkan Al-Quran ini sebagai ruh, santapan rohani kita. Jadi makin banyak kita bergaul dengan Al-Quran, makin banyak kita serap ke hati kita, jadi makin kuat, sepertinya makin sabar. Astagfirullah, pokoknya makin gimana gitu. Tenang gitu. Ya, insya Allah makin enggak pingin dunia lah istilahnya begitu. Bukan kita bilang ingin segera dipanggil, enggak. Tapi kita merasa lebih jadi lebih sering ingat akhirat begitu ya. Enggak cepat marah gitu. Karena emang santapan rohani. Jadi rohani kita lebih kuat insyaallah. Iya, itu tadi perubahan yang dirasakan setelah menghafal Al-Quran, dan semoga nanti sampai selanjutnya tetap seperti itu. Untuk Ustazah ini mungkin tahapan kan sudah mendampingi Ibu Yusnidar selama menghafal, itu tahapan interaksinya bagaimana? Seorang muslim dengan Al-Quran itu gimana kira-kira? Iya, jadi kalau kita dengarkan cerita Bu Yus tadi ya, ada tahapan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama itu tahapan yang pertama, apakah kita sudah beriman dengan Al-Quran? Kenapa? Karena iman itulah yang menggerakkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan kita dengarkan tadi cerita tadi dari Bu Yus, ternyata Allah menggerakkan untuk bisa menghafal Al-Quran itu setelah salat subuh mendengarkan Imam Sudais membaca surat At-Tur, Allah bukakan pintu hidayah. Artinya itu keimanan. Keimanan Al-Quran ini harus tertanam dalam dada. Al-Quran ini menjadi masa depan yang sebenarnya, ya kan, menjadi hujah kita nanti di yaumul qiyamah. Itu yang menggerakkan. Jadi keimananlah yang menggerakkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Selanjutnya, apakah kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Kalau kita belum bisa baca Al-Quran dengan benar, maka kita harus belajar. Kalau kita sudah membaca Al-Quran dengan benar, maka jaga konsistensi kita membaca Al-Quran setiap harinya. Mungkin 1 halaman, 2 halaman, 1 juz. Kenapa? Karena dengan kita membaca Al-Quran setiap hari, itu juga menjadi modal kita dalam proses menghafal Al-Quran. Jadi jangan pernah berputus asa, walaupun seseorang itu rajin baca Al-Quran tapi belum menghafal. Ketahuilah apa yang sedang kita baca itu akan tersimpan di memori. Itu tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, setelah kita membaca, apakah kita sudah menghafal Al-Quran? Nah, jadi tahapan yang ketiga inilah yang menggerakkan kita untuk bisa interaksi kita dengan Al-Quran lebih dekat. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak mengulang, maka Al-Quran ini akan semakin lengket di memori kita. Gitu. Nah, dalam proses menghafal Al-Quran tentunya supaya bacaan kita ini bisa lebih bertajwid, kemudian bisa terukur dan berkualitas, ya harus ada tempat start untuk menghafal Al-Quran. Jadi ada pendamping, ada muhafizahnya atau muhafiz Al-Quran, sehingga kalau bacaan salah ada yang meluruskan. Kalau kita lagi kurang semangat, ada yang menyemangati, ada motivasi. Nah, itu dalam proses menghafal Al-Quran. Setelah kita menghafal Al-Quran, pada interaksi selanjutnya itu dengan apakah kita sudah paham Al-Quran dengan baik. Jadi jangan merasa puas kalau kita sudah pada proses menghafal Al-Quran, maka lanjutkan dengan tahapan selanjutnya, memahami Al-Quran lebih mendalam. Mungkin dengan kita rajin membaca terjemahan Al-Quran, kemudian membaca tafsir-tafsir yang mudah secara bahasanya, atau kita mengikuti kajian-kajian tafsir Al-Quran. Nah, kemudian
pada tahapan selanjutnya setelah kita memahami Al-Quran, sejauh mana kita bisa mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjadi santapan roh kita. Semakin kita mengamalkan Al-Quran, maka sebenarnya kita sedang mengambil keberkahan dari Al-Quran. Sebagaimana Imam Ali radhiyallahu an ketika beliau memberikan definisi tentang takwa, al-khaufu bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Jadi sebenarnya ketika kita sedang menghafal Al-Quran itu kita sedang memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Saat kita lalai dari Al-Quran muncul rasa takut. Maka kita akan bersemangat untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Wal amalu bit tanzil. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu bentuk kita bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian ya secara perilaku kita, sikap kita itu bagaimana kita bisa mencocokkannya dengan Al-Quran. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu sudahkah kita mengajak orang lain untuk bisa membaca Al-Quran. Dan inilah kualitas seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini tahapan-tahapan itu harus kita bisa lewati gitu, sampai kita bisa mengajak orang lain bisa baca Al-Quran, bisa mengajak orang lain menghafal Al-Quran. Jangan berhenti di kita. Jangan berhenti di dalam diri sendiri. Kalau kita ingin masuk surga, jangan cukup dengan diri kita sendiri. Ajak keluarga kita, ajak saudara kita, ajak tetangga kita, ajak sebanyak-banyaknya bisa masuk surga secara bersama-sama. Gitu. Jangan untuk sendiri aja kayak gitu. Sendiri. Kalau untuk egois kebaikan, rasanya gitu. Kalau untuk kebaikan nggak ada istilah egois. Iya betul. Jadi apalagi di sini ya untuk saat ini alhamdulillah semakin marak orang banyak menghafal Al-Quran, dan itu sebenarnya ya niat kita mengajak mereka pada masuk surga gitu, walaupun prosesnya sangat panjang. Gitu ya. Jadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Harus sampai pada tahapan ini kita bisa menjadi muslim yang lebih berkualitas, bisa belajar Al-Quran, bisa mengajarkan kepada orang lain, bisa mengajak orang lain menghafal Al-Quran. Insyaallah. Makhluk sosial ya, kita harus didampingin orang lain juga untuk sama-sama saling menguatkan. Iya, untuk Bu Yusnidar mungkin pesannya nih untuk ibu-ibu yang mungkin di rumah yang mau mulai menghafal tapi masih mikir kesibukan saya masih ibu rumah tangga, saya masih ngurus anak. Mungkin ada kasih sedikit pesan untuk ngajak apa kok mau ayo join gitu. Sebenarnya nggak ada itu ya. Semuanya Al-Quran itu diturunkan untuk kita semua gitu. Ya, insya Allah kita akan bisa membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Kita semua bisa insya Allah, dan kita semua juga bisa menghafalnya dan bisa mengamalkannya insya Allah. Jadi kalau perlu lihat saya saja, berusaha terus-menerus untuk memutkinkan hafalan ini. Meskipun ibu sudah hafal, tapi terus terang ibu belum mutkin sekali, di sebagian masih terbalik-balik kadang-kadang, tapi terus berusaha untuk melancarkan. Kemudian ibu-ibu yang dengan segala kesibukannya, baik ibu rumah tangga ataupun di kantor, gimana bilangnya ya, kalau saya bilang jadikanlah Al-Quran yang nomor 1, bagaimana? Kerjaan yang kedua mungkinkah gitu? Sebenarnya mungkin saja, karena kita semua akan kembali ke sana, ke akhirat nanti. Seperti saya bilang tadi, surah Tur itu kan, Inna 'adzaba rabbika lawaqi ma lahu bin dafi'. Tidak ada yang bisa menolak azab Allah kelak kalau kita memang layak kena azab. Jadi fawailu yauma idzil lil mukadzibin, maka neraka wel bagi mereka yang mukadzibin, yang mendustai ayat-ayat Allah, yang tidak melaksanakan ayat-ayat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ibu-ibu, kalau kita tidak tahu apa isi Al-Quran itu, tidak tahu apa yang dibilang Allah yang benar dalam Al-Quran, apa yang kita laksanakan, bagaimana kita tahu kita bukan mukadzibin begitu? Jadi kita sebaiknya, selayaknya kita belajar Al-Quran, memahami isinya, kemudian mengamalkannya, dan tahu kita mana yang dilarang, mana yang boleh. Karena kalau kita lihat
kehidupan sekarang ya, kadang-kadang yang kita anggap benar di masyarakat itu sebenarnya belum tentu benar dalam Al-Quran itu. Tapi karena kita tidak belajar Al-Quran, kita terbiasa kita anggap itu hal biasa, benar ya. Jadi itulah yang bikin saya menangis pertama kali itu fawailu yauma idzil lil mukadzibin, karena saya belum tahu isi Al-Quran, tahu mungkin sedikit-sedikit saja. Bagaimana saya tahu itu hal yang benar atau hal yang tidak benar begitu. Jadi ibu-ibu jangan segan-segan. Insya Allah kalau kita udah ada niat gitu, niat yang baik untuk mendekati Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu 10 kali lebih cepat mendekati kita, insya Allah ibu-ibu ya. Itu saja. Ya mungkin agak promosi juga, karena kan selama Ramadan ini untuk ibu-ibu semua mungkin yang mau ikut tahsin dengan kita, ikut menghafal juga, boleh langsung datang aja ke RTQ karena ada juga program untuk orang dewasa. Kan gitu Ustazah. Insyaallah. Kami siap Iya, insyaallah. Ibu-ibu yang mau belajar. Iya, itu dia. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir di podcast kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga berkah untuk kita semua. Amin. Iya, mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya, udah jauh-jauh datang ke sini pagi-pagi. Iya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.